Kak Aureli, si Robby mau pakai jasa saya kak, tapi nggak punya uang, mau tuker exposure katanya. Pengen gratisan ya, biar tuker exposure gitu kan. Jadi ada ketidakadilan yang dilakukan oleh para netizen kita, yaitu memvonis dengan langsung menunjuk orangnya seperti Robby gitu. Itu juga nggak boleh membela sepihak karena kita nggak tahu juga, bisa saja Robby tidak seburuk itu dan Aureli tidak sebaik itu. Halo guys, kembali lagi di channel AFK Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal dimana kalian tau lah sosok Bobby ini itu menyewa buzzer teman-teman ya. Kenapa dia menyewa buzzer ya? Apakah bener isunya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang ya. Let's go. Oke, viral Robby Tirmonti tawar harga buzzer untuk serang Aureli Moremans. Sepil tipis-tipis. Kak Aureli bayar aku sini kak 450.000 untuk naikin di TikTok, IG sama short. Mahal gak? Materinya 1+1 11x11. Matematika ini tidak sulit bukan? Instagram user Robby Tirmonti. Jangan salah paham ya, cuma 450.000 mas. Itu nanti kita buatin di TikTok lah, mahal ya. Link TikToknya yang sudah kamu upload mana? Link Instagram, link Threads. 450.000 mahal buat buzzer ya. Kak Aureli, si Robby mau pakai jasa saya kak, tapi nggak punya uang, mau tuker exposure katanya. Take and give. Briefnya dah ada nih yang mau dinaikkan buat nyerang kamu dan buktinya. Jadi jangan kaget kalau hari ini ada banyak yang upload. Ternyata nyawa buzzer ya. Kacau juga lah. Tolong hati-hati, Bobby sudah bayar buzzer untuk menyerang kalian berdua dan imbalannya ditukar dengan exposure. Pengen gratisan ya biar tuker exposure gitu kan. Ini ya chatnya exposure tadi. FBI, saya nggak jadi dan nggak akan pernah ambil ini karena disuruh temen DM dia, katanya lagi cari terus DM dibales, ada kok ini masih briefnya. Satu lagi, saya dah nggak ambil kerjaan buzzing walau gede banget uangnya, dah haram buat saya itu. Yang halal-halal aja ini aku DM karena temanku kasih tahu dia lagi cari dukungan dan lain-lain. Bayarnya mau pakai sorot tahun 2026. Satu lagi ya, Bobby gue lakuin ini karena lu senggol crush gue Teh Hesti Purwadinata. Karena dia nyenggol. Oke, jadi nggak mau nih. Ex-lawyer hair, jangan di-share di sini ya. Capturannya share langsung aja ke Aureli via DM IG. Dia bales-balesin tuh DM-an kok. Sudah kak, sudah. Dimana sama Kak Aureli dia malah nyuruh buka semua. Aku juga lagi berhitung. I know. Kayaknya udah diambil ini jobnya sama utas yang atas WKWK. Apa nih? Pengen beropini di sini. No offense ya guys. Lagi rame nih di buku yang Aureli tulis yang ternyata kemungkinannya ngarah ke mantannya si Robby itu. Di sini gua so sorry, so for A mengalami itu ya. Dan tidak membenarkan sama sekali perbuatan si R. Tapi di sini menurutku si A ini agak kurang etis mengulik luka dan masa lalu lagi. Untuk apa? Biarlah itu cukup jadi bagian dari pengalaman dan pelajaran hidup kan. Toh juga mereka berdua sudah punya kehidupan masing-masing. Kok narasinya sama gitu ya dengan sosok Bobby ini ya. Oke, kita lihat dari sisi Zanzabella nih. Dukung Bobby atau Aureli nih? Jadi di sini gue melihat dari sudut pandang gue, banyak hal-hal yang tidak konsisten di sana, seperti detail pertemuan, kedekatan, itu gak konsisten. Nah, seperti hubungannya juga itu kan dikatakan keterpaksaan atau pemerkosaan. Tapi yang gue lihat di sini si Aurel ini pun jatuh cinta terhadap Robby gitu ya. Nah, seberjalannya kalau ada keposesifan atau apapun itu ya, itu tidak dibenarkan juga. Kalau misalnya memang itu terjadi, tapi ini harus dibuktikan. Juga nggak boleh membela sepihak karena
Kita nggak tahu juga, bisa saja Robby tidak seburuk itu dan Aureli tidak sebaik itu. Gue mendukung Aureli ini untuk membawanya ke jalur hukum sehingga bisa dibuktikan dengan benar, ya. Nggak opini mendahului putusan gitu loh. Karena yang gue lihat setelah kejadian itu dia berhubungan dengan laki-laki lain yang banyak gitu ya, bukan 1-2 orang, itu juga menandakan bahwa trauma yang dia ceritakan itu tidak setrauma yang dia katakan di dalam buku gitu loh. Tapi tetap ya, atau apapun itu salah. Dan kalian harus ingat juga, kecil yang gila-gila jatuh cinta, yang gila-gila mencoba untuk berpacaran gaya-gaya luar di Indonesia ini, itu juga salah. Bener, persisnya di umur 13 tahun. Oh iya? 13 tahun tuh S1 SMP, right? Enggak dong, itu aku di kelas 2 SMP. Itu katanya FOMO kamu ya? FOMO ya, jadi Kenapa? Jadi dulu kan aku sekolahnya di Belgia kan, terus di sana tuh memang mereka lebih cepet kan, apanya kayak Ya, dewasanya cuman gitu-gitu. Terus di kelas itu tuh cuma aku doang yang nggak pernah. Mereka tuh udah kayak dari umur 11 tahun mungkin udah. Tuh ada yang kayak gitu di kelas di sekolah gitu kan. Terus aku yang kayak aku aja pegang tangan aja kayak malu. Oke, ini Zanzabella bukan jadi buzzer, bukan lah ya. Ini kan berdasarkan opini dia kan. Oke, di sini ya mungkin Zanzabella pengen mempunyai sudut pandang opini yang lain dan coba sedikit berat ke Bobby ya. Artinya sedikit mendukung ke Bobby karena kan ini Aureli. Oke, jodohin dia sama Robby please. Iya, katanya ada sisi baik-baiknya ya. Oke, ada lagi nih. Gua nggak yakin Robby seburuk itu. Kenapa dia nggak yakin? Sedangkan ini satu netizen nih, satu Indonesia nih kayak udah memandang Robby ini buruk nih dalam buku cerita ya. Baru tahu kalau ternyata Aureli ini adalah mantannya Robby. Yang gue tahu itu dia mantannya Elo. Waktu itu viral banget pas dia bilang dia akan nunggu Elo waktu Elo itu ketekong narko ya. Jadi ada ketidakadilan yang dilakukan oleh para netizen kita, yaitu memvonis dengan langsung menunjuk orangnya seperti Robby gitu, dengan tidak mengurangi empati kita terhadap korban ya. Kita itu nggak boleh juga memvonis langsung kalau dia adalah pelakunya gitu. Kalau misalnya si Robby itu klarifikasi karena dia menyangka itu dia, karena mungkin orang menunjuk dia dan memvonis dia adalah orang tersebut yang melakukan abuse atau apapun itu, maka reputasi dia jatuh ya. Kalau gua tipikal orang yang seharusnya ini dibuktikan dulu dengan putusan dari jalur hukum, baru kita bisa memvonis dia sebagai pelaku. Kalau enggak ya sudah. Dan kalaupun dia berklarifikasi karena dia merasa, nggak apa-apa juga. Karena apa? Karena dia adalah salah satu mantan dari si Aureli, tidak hanya Elo dengan si Giorgino Abraham. Gue sih menilainya berdasarkan analisa dan intuisi aja. Jadi kalian nggak boleh memvonis dia langsung adalah pelaku dan dinyatakan bersalah. Kalian tetap ya bukan orang-orang yang paham hukum atau mempunyai bukti-bukti yang konkret, gitu maksud gue. Nanti gue sambung lagi nih ceritanya ya, tergantung dari apa komentar kalian. Please jangan ngebahas soal gue, tapi ngebahas apa isi diskusi, oke? Oke, kita lihat isi diskusi dari kolom komentar nih. Ya, ini mah di DM Robby dah mau disapa John. Dia tuh pengen dibilang kalau gua tipikal orang yang harus punya pendapat beda dari orang lain. Oh, gitu ya. Pantesan agak beda nih ya. Loh, biasanya pinter gak? Next. Udah ketebak sih bakalan ada oknum-oknum yang mau mengambil momen heboh ini untuk membuat statement yang berseberangan. Yang membuat statement seolah-olah membela siapapun itu yang merasa lagi dituduh. Mbak ini kan sering banget nih memberikan advice tentang hukum bagi selebriti-selebriti yang lagi terkena kasus hukum. Aku bilangnya advice ya, entah itu advice-nya bagus atau enggak ya, I don't know. Yang jelasnya sering banget muncul di TV mengomentari kasus-kasus hukum para selebriti karena ngakunya dekat sama kepolisian. Mbak, pertama-tama sepertinya kamu harus pahami dulu tujuan dari buku yang ditulis Aureli. Tujuan utamanya adalah supaya tidak ada Aureli berikutnya nanti di masa akan datang. Which is itu bagus banget tujuannya. And then yang kedua, tidak ada dalam buku itu menyebutkan yang Mbak lagi bela. Yang Mbak lagi berusaha mau membuka dua sisi. Ngerti banget kita, Mbak ini lagi berusaha mau membuka dua perspektif. Dan yang ketiga, Mbak sadar atau enggak, Mbak Tengku Salsabila ini itu lagi menormalisasi tindakan-tindakan pil, menormalisasi. Wow. Mbak, di Indonesia itu sejak dulu itu tidak diperhatikan sama sekali. Harusnya kalau Mbak memang paham hukum, harusnya ya, mau itu asumsi kek,
mau itu netizen menuduh kek, mau apa kek, kalau misalnya case-nya itu adalah tindakan pedo, apalagi harusnya Mbak nggak berdiri kepada terduga pelaku. Bukan terduga pelaku sih, yang merasa lagi dituduh sebagai pelaku. Yang merasa. Karena sekali lagi jelas-jelas di buku itu tidak menuliskan nama siapapun. Kan Mbak kan juga paham hukum. Kalau paham hukum, harusnya Mbak juga bisa tuh memberikan advice ke masyarakat, atau ke yang kayak merasa dituduh tuh, sebut aja lah ke Robi. Kasih advice ke Robi. Kalau dalam hukum kamu mau keberatan tentang hal ini, yang nggak bisa Robi, karena namamu nggak disebut di buku ini. Apapun itu, kalau misalnya ada kemiripan dengan kisahmu, berarti kamu memang mengakui kalau apa yang dituduhkan itu benar. Kamu harus mengakui dulu. Sekali lagi Aureli nggak nuduh ya. Tetapi kalau kamu merasa dan kamu keberatan, kamu sampai mencak-mencak, atau kamu mau bahkan lapor ke Mahkamah Konstitusi, mau lapor ke Mahkamah Internasional, kalau perlu, kamu harus mengaku dulu bahwa yang ditulis di dalam buku itu adalah memang kamu. Nah, setelah kamu ngaku, nanti kamu bilang, kamu bedah tuh ya bukunya Aureli, part yang mana yang menurutmu nggak sesuai. Kalau si Robi ngaku jadi Bobby ya teman-teman, berarti seenggak langsung dia melakukan hal tersebut di dalam buku gitu kan. Iya kan? Part yang mana aja yang menurutmu fitnah. Nah, nanti apakah di dalam buku itu benar kisahnya sesuai dengan apa yang dialami Aureli, atau berbeda dengan persepsimu, yaitu nanti biarkan penyidik yang akan cari tahu, biarkan pakar-pakar yang bakal cari tahu. Tapi intinya kamu harus ngaku dulu gitu. Kamu harus ngaku dulu bahwa iya benar, saya yang ada di toko itu. Bukan Aureli yang harus mengklarifikasi kalau siapa aja yang di buku itu. Terus juga si Robi ini malah memaksa Aureli untuk membuka siapa yang dituju. Terus juga sampai bilang kenapa harus tulis buku, kan udah di Amerika lah. Buku produksi dari Amerika juga kita baca sampai ke Indonesia. Lah, bener ini lagi. Bapak ini apa? Mau siapa aja mah bisa nulis, mau sebarin ke seluruh dunia, mau sampai ke planet juga, kalau bisa dikirim ke planet juga buku kita mah dikirim ke planet kalau dia mau baca. Nggak ada urusannya. Aureli udah di Amerika, Aureli di Ghana ke, Aureli di Arab Saudi ke. Kalau dia mau nulis mah ya nulis aja, karena dia warga negara Indonesia. Walaupun nanti dia berstatus citizen of America, kalau dia mau sebarin bukunya kemana aja, kalau dia punya duit mah bebas-bebas aja. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Udah lah, Robi jadi guru matematika aja. Biar anak-anak bangsa lebih pintar berhitung. Oh, banyak anak SMA 1 tambah 1 nggak tahu berapa. That simple ya teman-teman. satu sama dengan 2. Oke ya, jadi udah kita bahas ya semuanya. Udah kayak gini aja guys videonya. Gimana menurut kalian? Aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, salah informasi, so minta maaf teman-teman, karena semua yang aku dapat itu dari sosial media. Mari kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. Jadikanlah konten-konten ini pelajaran buat kita yang baik-baiknya aja ya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.